Subsidi listrik tepat sasaran itu yang kita perbincangkan pada perbincangan kita di siang hari ini. Pak Yarman dan juga Mas Fabi berbicara mengenai tepat sasaran itu menjadi hal yang kemudian titik yang juga dicermati oleh banyak orang. Karena kalau selama ini tadi Mas Fabi juga mengatakan tahun-tahun sebelumnya sepertinya tidak tepat, tapi tahun ini semoga bisa betul-betul tepat sasaran. Tadi sudah dibicarakan mengenai rumah tangga, ada pernyataan Bapak mengenai UMKM ataupun juga industri, bahwa subsidi listrik tetap akan diberikan bagi industri kecil dan UMKM dengan menggunakan sebagian alokasi anggaran 38 triliun di APBN 2016. Jadi ada kurang lebih 9 triliun subsidi listrik yang dianggarkan. Ini pernyataan Bapak dan ini memang betul akan dilakukan di 2016? Kalau kita lihat struktur dari subsidi listrik untuk tahun 2016, itu ada 9 triliun memang dialokasikan untuk subsidi UMKM dan sosial. UMKM itu apa? Yaitu golongan bisnis kecil B1. Sama I1 dan I2, industri kecil UMKM. Nah I2 itu sampai 200 kVA, nah itu dapat subsidi. Lalu berikutnya lagi sosial. Sosial itu apa? Yaitu rumah ibadah, lalu sekolah-sekolah, itu dapat subsidi. Sehingga total itu semua kira-kira 9 triliun kita alokasikan, sehingga dengan cara seperti ini maka multiplier efeknya akan lebih besar nanti kepada masyarakat. Oke, Mas Fabi melihat kemudian tadi kan ketika subsidi listrik bisa kita kendalikan, tadi bahkan di 2016 bisa sampai diharapkan bisa sampai 38, sekian. Tadi di segmen awal juga Pak Yarman sudah mengatakan bahwa dialihkan untuk listrik di desa dan sebagainya. Sudah tepatkah atau sebetulnya bisa dialihkan ke hal lain yang menurut Anda lebih bisa menerangkan tanda kutipnya Indonesia? Ya, memang idealnya pengalihan atau penghematan dari subsidi yang tadi awalnya tidak tepat sasaran itu sebaiknya memang dialihkan untuk menyediakan infrastruktur energi, infrastruktur listrik kepada bagi masyarakat yang tidak mampu. Ini kan kalau menurut hitungan SDM ada sekitar lebih dari 9 sampai 10 juta rumah tangga yang belum punya listrik. Menyediakan energi listrik bagi 9 juta sampai 10 juta rumah tangga ini bukan biaya yang sedikit dan bukan hal yang mudah juga. Karena apa? Mereka ini tinggal di daerah-daerah yang terpelosok, ya, di daerah pegunungan, susah terjangkau, membangun infrastruktur energinya sangat mahal. Yang kedua tadi menyediakan listrik gratis, ya, tapi diberikan sambungan gratis karena memang permasalahannya itu orang miskin itu udah ada tiang listrik depan rumahnya tapi nggak bisa nyambung. Kenapa? Karena harus bayar mahal. Nah, dengan subsidi itu kita memastikan bahwa mereka yang tadinya belum punya listrik bisa punya listrik. Nah, yang perlu dilihat memang nanti bagaimana anggaran itu dialokasikan. Ya. Kalau ada penghematan dari 66 ke 38 itu kan ada 28 triliun yang bisa dihemat. Nah, ini memang urusan penghematan, pengalokasian dari anggaran tersebut sayangnya bukan di tempat Pak Yarman kan, jadi di tempat Kementerian Keuangan. Nah, jadi kami berharap Kementerian Keuangan juga sensitif terhadap masalah ini. Penghematan itu memang bisa dialokasikan betul. Ya, kalau tidak hanya 2016 ya, tapi tahun-tahun berikutnya. Kita tahu memang kondisi fiskal agak mepet ya. Tapi jangan lupa nih saudara-saudara kita tadi 10 juta rumah tangga belum punya listrik. Kasihan udah sekian lama Indonesia merdeka. Tapi belum terang belum juga. Merdeka juga gitu belum merdeka juga ibaratnya. Begitu. Oke, Pak Yarman kalau kemudian ini kan masih berjalan. Tadi Pak Yarman bilang masih ada pencocokan data. Tapi jelas kalau kemudian untuk rumah tangga seperti ini, untuk bisnis UMKM seperti ini. Sekarang sudah berjalan sampai di mana, Pak Yarman? Sekarang kan data dari TMP2K sudah ada. Nah, ini yang kemudian dicek dengan PLN di lapangan. Kan harus pas bahwa data identifikasi data dari pelanggan PLN match dengan data daripada TMP2K untuk yang masyarakat miskin. Nah, ini perlu waktu. Kembali tadi, begitu katakanlah data sudah match, yang kira-kira perlu waktu 4 bulanan, langsung kita bisa migrasikan bahwa masyarakat yang mampu untuk 1.300. Ini yang pertama. Lalu kedua, kembali tadi, kita juga akan dorong bahwa masyarakat yang belum dapat listrik akan lebih cepat dapat listrik. Dengan cara tadi, dengan jaringan listrik pedesaan, lalu kemudian kedua, instalasi listrik gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Karena ini menjadi amanat dari undang-undang bahwa masyarakat yang tidak mampu, kita usahakan dapat listrik, dan kalau dia memang masyarakat masih miskin, kita subsidi ya, melalui tadi skema tadi. Ini kan banyak pro dan kontra juga soal subsidi listrik seperti ini dan juga tarif dasar listrik. Mas Fabi, kalau kemudian kita berkaca pada negara-negara tetangga, seperti apa sih sebetulnya mengenai subsidi ini?
Ya, setiap negara punya kebijakan yang berbeda ya. Seperti misalnya saya bisa katakan, setahu saya kayak di Afrika Selatan ya. Untuk orang miskin itu diberikan subsidinya dalam bentuk listrik gratis sampai dengan dulu 50 kWh, sekarang ditambah 100 kWh pertama. Nah, kenapa banyak sampai 100 kWh? Karena di sana iklimnya bukan iklim tropis seperti Indonesia. Jadi sebagian besar listrik itu dipakai untuk penghangat heater ya. Nah, kita kan tidak perlu heater, kita hanya perlu lampu. Jadi memang ada cara-cara tertentu yang untuk masing-masing negara itu berbeda-beda. Nah, tapi intinya adalah yang perlu dijamin atau yang perlu dilindungi adalah akses listrik kelompok rumah tangga miskin tadi. Ya, jangan sampai kebijakan ini justru membuat mereka menjadi tidak punya akses terhadap listrik. Nah, dengan cara apa ya? Memang konsumsi listriknya mereka membayar untuk konsumsi listriknya tidak terlalu besar. Oleh karena itu memang perlu disubsidi. Tapi yang perlu diingat juga, jangan sampai karena disubsidi pemakaiannya jadi boros. Gitu loh. Artinya boros itu bisa dipakai macam-macam yang sebenarnya tidak relevan dengan tadi profil ekonominya. Itu dia Pak Yarman, ketika kemudian kalau banyak dipakai banyak disubsidi juga, begitu kan sebetulnya. Betul. Karena itulah tadi yang disebutkan Pak Feby bahwa di Afrika Selatan sampai tertentu itu gratis, kita tidak terapkan. Karena kalau masyarakat tidak mampu dikasih gratis, nanti tidak mengedukate mereka. Begitu mereka naik nanti ke masyarakat yang masyarakat mampu, jadi penyakit ini susah hilang. Tapi dengan cara bahwa mereka tetap bayar, tetapi mayoritas mereka disubsidi, mereka kan mengedukate bahwa ini listrik itu sulit untuk diproduksi, mahal, tapi karena mereka tidak mampu, mereka subsidi. Nah, suatu saat mereka masuk ke masyarakat mampu, mereka tetap bayar, tapi sesuai dengan harga keekonomian. Mengedukasi ini juga tidak mudah, nanti akan saya tanyakan juga seperti apa, kami akan segera kembali sesaat lagi.